Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas catatan kelima dari mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dan analisis statistiknya, analisis regresi, dan koefisien determinasi, atau sering disebut dengan metode tidak langsung. Nah, di sini ada penaksiran fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dengan menggunakan data histori penjualan, yaitu ada pendahuluan, ada penaksiran, dan perakhiran permintaan, yaitu penaksiran permintaan dan perakhiran permintaan. Dan untuk yang C yaitu metode penaksiran permintaan, yaitu dengan metode tidak langsung. Nah, untuk tujuan video ini yaitu yang D yaitu buat contoh kasus, yaitu kasus penaksiran fungsi permintaan dengan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, di sini saya sudah buat kasusnya, yaitu data penjualan produk kurma di perusahaan XYZ dan data penjualan produk kurma di perusahaan JYX, yaitu 8 tahun terakhir mulai dari 2011 sampai dengan 2018. Dari data tersebut, buatlah yaitu analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi. Dan jika harga berubah sebesar 8.000, berapa jumlah permintaannya? Nah, di sini saya sudah ada pendahuluan, penaksiran, dan perakhiran permintaan, yaitu metode penaksiran permintaan atau metode tidak langsung. Nah, yaitu yang D ya, yaitu contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, di sini diketahui data penjualan produk kurma perusahaan XYZ. Nah, di sini ada tahun, harga atau P, ada jumlah atau Q ya. Yaitu untuk tahun dari 2011 sampai 2018. Untuk harga yaitu dari 11.000 sampai 4.000. Untuk jumlah yaitu dari 165 sampai dengan 960. Dan juga ada data penjualan produk kurma perusahaan JYX, yaitu tahun dari 2011 sama ya. Yang untuk harganya yaitu 11.500 sampai dengan 4.500. Dan untuk jumlahnya yaitu 125 sampai dengan 925. Nah, untuk data seksi silak penjualan produk kurma di pasar sama ya dari yang tadi, yaitu perusahaan XYZ dan perusahaan JX. Nah, ini ada analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan. Nah, kita mencari nilai-nilainya, yaitu untuk yang pertama A, yaitu perusahaan XYZ pada penjualan produk kurma. Itu diketahui pada penjualan produk kurma di perusahaan XYZ. Nah, di sini ada N ya. Dan harga P atau variabel X itu di 11.000 sampai 4.000 yang tadi ya. Dan jumlah Y. Nah, di sini ada variabel X Y, yaitu dari penjumlahan X dikali Y, itu 11 kali 165. Ini hasilnya. Sama juga sampai dengan ke-8, yaitu 3.840.000. Dan untuk X kuadrat, yaitu variabel X dikuadratkan ya. Ini 11.000 dikuadratkan sama dengan 121 juta. Nggak, sampai dengan ini 16 juta ya. Dan untuk Y kuadrat itu sama
Untuk yang Y yang 165 dikuadratkan itu hasilnya ini 27.225 sampai dengan yang ke-8. Nah, ini untuk jumlahnya atau sigma X penjumlahan, yaitu untuk X jumlahnya sigma X yaitu 60.000, untuk sigma Y yaitu 5.160, untuk XY yaitu sigma XY yaitu 33.910.000, untuk X kuadrat yaitu 400.092.000, untuk Y kuadrat yaitu 3.904.600. Nah, di sini kita akan menghitung analisis regresi secara manual dan analisis korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Nah, itu untuk pembahasannya kita yang nomor 1 yaitu analisis regresi secara manual, kesimpulannya ya. Nah, kita mencari dulu nilai B. Untuk nilai B yaitu rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk B yaitu N yaitu nilai yaitu keseluruhan bilangan yaitu tadi sampai 1 sampai 8 tahun ya. Nah, dikali 3 juta 33.900.000 yaitu dari nilai XY dikurangi 60.000 dari nilai sigma X ya, 10.000 dan X dikali 5.160 yaitu dari sigma Y. Nah, dibagi 8 itu sama dari tadi, dan X 492 juta yaitu dari sigma X kuadrat dikurangi 60.000 dikuadratkan yaitu dari sigma X dikuadratkan. Nah, untuk B yaitu nilainya 271.280.000 yaitu dari 8 dikali 33.910.000 dan dikurangi min 309.600.000 dari 60 dikali 500 dikali 5.160 ya. Nah, dan 3.936 juta min 3.600.000 ya dari hasil 60.000 dikuadratkan. Nah, dan B sama dengan 38.000 min 38.328.320.000 dari hasil ini 271.280.000 dikurangi yang 309.600.000 dan ini hasilnya jadi min, dan untuk 3.936.000 dikurangi 3.600.000 yaitu hasilnya jadi 336 juta. Nah, untuk hasil B yaitu hasil dari
hasil dari pembagian yaitu hasilnya min 0,1140474761947. Dibulatkan yaitu B sama dengan min 0,111. Nah, kita mencari nilai A ya. Untuk nilai A yaitu rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah, Y sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, rata-rata Y sama dengan 5160 dibagi 8. Nilai dari keseluruhan bila tabel tadi ya ada 8 tahun sama dengan dibagi menjadi 642. Dan rata-rata X sama dengan sigma X ini dibagi N ya. Nah, sigma X sama dengan 60 dibagi 8 yang tadi N nilai keseluruhan sama dengan 7.500. Nah, di sini A sama dengan 645 yaitu dari Y ya, hasil Y min 0,11404761947 dari nilai B dikali 750. Itu dari rata-rata X ya. Rata-rata nilai X. Dan A sama dengan 645 min 855,35714285255 yaitu dari hasil perkalian yang di atas, dan ini ke bawahkan, dan ini hasilnya yaitu 1.500,35714285255 dibulatkan menjadi 1.500 untuk pembulatan. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,500 min 0,111 X atau Q sama dengan 1,1500 min 0,11 P. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu analisis korelasi produk, momen, dan kesimpulannya. Kita mencari nilai REQ sama dengan, untuk rumusnya, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dalam akar yaitu N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Yaitu REQ sama dengan 8 yaitu N dari nilai keseluruhan yaitu X 333.110.000 yaitu dari nilai XY ya. Min 60.000 dari sigma X dikali 5.160 yaitu dari sigma Y. Nah, ini untuk 8 yaitu dari N dari keseluruhan yaitu dikali 492 juta dari sigma XY min 60.000 dari sigma X kuadrat dikali 8 dari N kali 3
3.904.600, yaitu dari sigma Y kuadrat min 5.160, yaitu dari sigma Y kuadrat. Nah, di sini untuk REQ sama dengan 271.280.000 min, yaitu dari hasil perkalian di atas dari 8 kali, dan ini untuk 309 dari perkalian 60.000 kali 5.160 di ini. Ingat, akar kurang buka 3.936.000.000 min 3.600.000.000 dikali 31.230.000.000 31.236.800 min 26.625.600. Nah, di sini untuk REQ yaitu dari penjumlahan yang ini menjadi hasil min 38.320.000 akar, yaitu dari hasil 3.936.000.000 dikurang di min 3.600.000.000 menjadi hasilnya 336 juta, dan ini di 31.236.800 min 26.625.600 hasilnya yaitu 4.611.200. Nah, di sini min 36.320.000 dari penghasilan akar ini dikali 336 juta dikali 4.611.200, hasilnya yaitu 1,363.200.000. Nah, REQ yaitu min 36 dari atas ke bawah kan, dan ini di akar dari bilangan 1 kuadriliun ya, 566 kuadriliun, 362 triliun, 200 juta. Dan ini untuk hasil akarnya itu 39 triliun 361.951,17150. Jadi 93 triliun. Dan untuk REQ yaitu sama dengan min 0,97358975567 dari pembagian di atas. Untuk pembulatannya itu REQ sama dengan min 0,973. Kesimpulannya yaitu
Jadi hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi untuk REQ-nya yaitu min 0,973 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 0,973 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Dan untuk yang ketiga yaitu koefisien determinasi dan kesimpulan. Itu ini sama dengan analisis korelasi pada produk momen untuk rumusnya ya dan pembagiannya. Namun yang membedakan yaitu di akhir yaitu ini dengan mengkuadratkan ya. Nah, di sini untuk hasilnya sama ya dengan yang REQ untuk hasilnya. Namun di akhir, nah di sini untuk akhirnya yang ini kan sama min 0,97 352897567 367. Nah, 567. Namun untuk nilai R kuadrat yaitu dikuadratkan yaitu min 0,97352897557 dikuadratkan itu hasilnya 0,947. Untuk kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma pada perusahaan EQZ dapat dijelaskan sebesar 94,7%. Nah, untuk yang B yaitu dari perusahaan JYX pada penjualan produk kurma diketahui data penjualan produk kurma di perusahaan JYX. Nah, di sini sama ya, ada harga dan variabel X yaitu dari 11.500, namun di sini sampai 4.500 untuk variabel Y-nya yaitu 125 sampai 925. Nah, ini sama ya untuk EQ yaitu dari variabel X dikali dengan variabel Y hasilnya. Dan untuk kuadrat juga sama ya kayak yang perusahaan EQZ yang tadi yaitu sama kuadrat yaitu 11 di sini membeda di sini yang tadi kan 11.000 di sini 11.500 dikuadratkan hasilnya 135.250.000. Untuknya juga sama 125 dikuadratkan itu hasilnya 15.625. Nah, ini sama ya, ke bawahnya juga begitu. Nah, di sini untuk sigma X atau hasil atau pembagian di sini untuk hasilnya yaitu untuk variabel X yaitu 64.000, untuk variabel Y yaitu sigma Y yaitu 4.855, untuk sigma X yaitu 554 juta, untuk sigma Y kuadrat yaitu 3.570.075. Nah, hitung analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk, momen, dan koefisien determinasi. Nah,
Di sini untuk pembahasannya sama ya kayak yang tadi, yaitu yang satu analisis regresi secara manual dan kesimpulannya sama kayak tadi, yaitu ini 8 N, yaitu di sini dari di keseluruhan variabel, yaitu ada 8, itu 8 tahun dikali sigma XY, itu sama ya kayak yang tadi yang perusahaan XYZ min. Nah ini sama juga, nah ke bawah kan. Nah di sini untuk hasilnya yaitu yang B, yang dari perusahaan JYX, yaitu untuk B-nya yaitu 0,118 untuk pembulatannya. Dan untuk mencari A-nya yaitu rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Nah, di sini untuk Y-nya yaitu 606,875. Untuk rata-rata X-nya yaitu 8.000. Untuk A yaitu ini dari Y ya, yang tadi sama kalinya. Dan ini dari nilai B dikali rata-rata X. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu, untuk hasil A yaitu 1,55 untuk yang telah untuk pembulatan dari hasil nilai A. Nah, untuk kesimpulannya, untuk nilai A dari perusahaan JYX itu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1,555 min 0,118 atau X dengan 1,1,55 min 0,18 P. Untuk untuk yang kedua itu analisis ke korelasi produk, momen, dan kesimpulan. Nah ini juga sama ya, mencari nilai REQ sama kayak yang pembahasan tadi, yaitu perusahaan yang XYZ ya. Nah ini untuk rumusnya juga sama, N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y, dan akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kali N dikali sigma XY kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini juga sama ya. Ini 8 dari N, X juga ini 33.862.500, ini juga dari sigma X ya. Ya, min 64.000 dari sigma X, 4.855 yaitu dari sigma Y. Nah, ini juga sama ya pembagiannya. Ini juga ND8.500, ini juga sama dengan perusahaan yang XYZ. Nah, di sini untuk REQ hasilnya yaitu min 0,972572522906774. REQ dibulatkan, yaitu untuk pembulatannya yaitu hasilnya 0,97. Nah, itu kesimpulannya yaitu jadi hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi yaitu REQ-nya 0,97, memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 0,97 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Nah, untuk yang ketiga itu koefisien
determinasi. Dan kesimpulannya yaitu sama ya, REQ. Nah, dari yang tadi, dari yang R sama R kuadrat itu sama kebagiannya atau rumusnya dengan REQ. Nah, namun di sini kan dikuadratkan ya. Dikuadratkan yaitu 0,9725229067774 dikuadratkan itu hasilnya itu min 0,948. Jadi kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma pada perusahaan JYX dapat dijelaskan sebagai sebesar 94,6%, sedangkan 96%. Tadi yang untuk yang C yaitu gabungan penjualan dari perusahaan EKZ dan JYX. Nah, ini untuk gabungan ya, untuk mencari dari gabungan. Itu diketahui data gabungan penjualan dari perusahaan EKZ dan JYX. Yaitu sama kayak tadi. Itu N, namun di sini N-nya yaitu semuanya ada 16. Karena digabungkan 8 dua perusahaan dari 8 tahun tambah 8 tahun. Nah, ini untuk harga juga X sama dengan maaf. Nah, ini juga untuk harga P yaitu variabel X sama ya, ini dari perusahaan EKZ sama dari 11.000 sampai dengan 4.000. Nah, dari sini untuk perusahaan yang kedua yaitu JYX di 11.500 sampai 4.500. Nah, di sini juga sama untuk hasil dari variabel X yaitu sama 11.000 yang tadi yang dari perusahaan EKZ. Nah, dikali variabel X dikali Y. Untuk E kuadrat juga sama, yaitu X 11.000 dikuadratkan. Untuk hasilnya ini. Wah, ini sih salah. Hasilnya ini sama ya. Saya ambil dari yang tadi yang di atas. Nah, yang di sini. Nah, ini langsung kita ke ini nilai keseluruhan dari sigma X, yaitu keseluruhan variabel X, yaitu nilainya yaitu 124.000, untuk sigma Y yaitu 10.015, untuk sigma X yaitu 67.772.500, untuk sigma X kuadrat yaitu 1.046.000.000, untuk sigma Y kuadrat yaitu 7.474.675. Nah, dan hitung analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk, momen dan koefisien. Nah, di sini kita hitung ya. Hitung untuk nilai gabungan. Tabel gabungan itu pembahasan, itu menghitung analisis regresi secara manual dan kesimpulannya. Nah, di sini sama kayak tadi juga kita mencari nilai B, yaitu N dikali sigma X Y min sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, di sini 16 N-nya ya, jadi 16 sekarang kan 8 tambah 8 jadi 16 jadi jumlah keseluruhan, dan X sigma X yaitu 67.772, dan dari sigma X. Nah,
sigma X Y min sigma Y di sini sigma X dan sigma Y. Nah, kita juga cari N16 untuk 16 dan untuk sigma X kuadrat yaitu nih 1.046 juta. Nah, 90 juta dikurangi 124.000 dikuadratkan, itu dari sigma X dikuadratkan. Dan B sama dengan 1.084.360.000 dari 16 dikali ini 67.772.500, dan untuk 1.241.860.000 dari 124.000 dikali 10.015. Nah, di sini juga sama, 16 dikali nih dan dikali 1.046 juta, dan juga ini juga sama 124.000 dikuadratkan. Nah, di sini hasilnya jadi 15.376.000 juta. 376 juta. Untuk yang B yaitu min 157.500.000 itu dari ini 1.084.360.000 dikurangi 1.241.860.000. Nah, ini hasilnya jadi min. Dan untuk 16,736 juta min 15 triliun 376 juta, hasilnya yaitu 1.360 juta. Nah, untuk yang B itu hasilnya 0 min 0,1880883.529. Nah, untuk pembulatannya itu 0,118. Nah, ini juga sama ya, untuk kita cari nilai Y, nilai A yaitu rata-rata Y, dan min B kali rata-rata X. Y sama dengan, nah di sini Y-nya yaitu 10.015 dibagi 16 sama dengan ini 625,9375. Untuk rata-rata X-nya yaitu sigma X dibagi N. Nah, untuk sigma X-nya yaitu tadi 124.000 ya, dibagi 16 sama dengan 7.350. Nah, A sama dengan 025, ini dari Y ya, dari Y. Nah, dari Y. Dan min 0,11 ini dari B. 11, wah ini saya salah menuliskan 115. Ini benar. 115 dikali 7.750 dari hasil rata-rata E. A sama dengan 625,9375 min 897,5183823947 sama dengan A sama dengan 1, ini dari hasil ditambah ya, A sama dengan 1,523 45558823497. A sama dengan 1,523 dibulatkan dalam pembulatan. Dan kesimpulannya itu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1,523 min 0,58 atau Q sama dengan 1,523 min 0,116 B. 16B. Nah,
Yang kedua yaitu mencari analisis korelasi produk momen atau kesimpulan, yaitu REG sama dengan N dikali sigma X min sigma X dikali sigma Y. Itu sama ya kayak yang tadi. Kalau yang pertama yaitu kayak yang tidak digabungkan, namun ini mungkin berbeda dalam jumlah bilangannya karena ini digabungkan. Nah, dan untuk nilai REG-nya yaitu min 4,3 301,4400053379. Atau REG sama dengan min 4,301 dalam pembulatan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu di hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi dari REG-nya min 4301 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 4,3 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang melerat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual belinya. Terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Kesimpulannya itu mencari nilai R kuadrat ya, yaitu untuk rumusnya sama ya, N dikali sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dalam akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini sama ya. Kita mencari R-nya yaitu untuk nilai R-nya yaitu min 461,7583012,805 dikuadratkan yaitu untuk hasilnya itu 213. Untuk kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma di pasar dapat dijelaskan sebesar 21,3%. Nah, sini kita itu jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar F8.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan EKZ? Nah, kita tentukan ya, itu nilai Y sama dengan 1,500 dari yang tadi ya, dari yang tabel dari perusahaan EKZ min 0,111 dikali atau Q sama dengan 1,500 min 0,111 P dan Q sama dengan 1,500 1.500 min 8,111. Nah, di sini kita ini ke bawah kan, namun ini kita kalikan 0,111 dikali 8.000. Nah, di sini untuk hasilnya 8. Dan untuk Q yaitu sama dengan 612. Jadi, jika harga berubah sebesar F8.000, maka jumlah permintaannya adalah 612. Nah, di sini, jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar F8.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan JF? Nah, ini perusahaan yang kedua ya. Jadi, kita cari Y-nya yaitu secara 100,555 min 0,18 kali atau X sama dengan 1,55 min 0,118 P. Nah, X yaitu 1,55 min 0,8 dikali 800. Nah, ini ke bawah kan yang ini yang 0,118 dikalikan itu 944.
Jadi jika harga berubah sebesar Rp 800, maka jumlah permintaannya adalah 601. Nah, di sini juga kita tentukan ya. Jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar Rp 8.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan JYX? Nah, di sini X sama dengan 1,523 dan min 0,116, atau Q sama dengan 1,523 min 0,1 P. Nah, sini kita sama ya. Ini ke bawah kan, namun ini dikalikan dikali 8.000. Nah, nanti untuk hasilnya 596. Jadi jika harga berubah sebesar 8.000, maka jumlah permintaannya adalah 595. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.